Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian tata kata. Tata dalam KBBI adalah kaidah, aturan, dan susunan, sedangkan kata sebagai satu bentuk yang dapat diujarkan tersendiri dan bermakna. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat yang baik dan benar, serta mempunyai arti. Jadi, tata kata adalah cabang ilmu bahasa yang membahas seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan tersebut terhadap arti dan kelas kata. Penggunaan tata kata juga harus diperhatikan dalam pembentukan kalimat, terutama sebagai alat komunikasi, sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuri Muhammad dengan NPM 25110111110. Di sini saya akan menjelaskan jenis tata kata. Dari pengertiannya dulu. Dalam kajian bahasa, kata merupakan unsur penting yang menjadi dasar penyusunan kalimat. Setiap kata memiliki ciri, bentuk, dan fungsi tertentu. Berdasarkan kesamaan ciri itulah kata-kata dikelompokkan ke dalam jenis tertentu. Jenis tata kata utama. Menurut tata kata buku bahasa Indonesia, terdapat 4 jenis tata kata utama, yaitu yang pertama ada nomina, yaitu kata benda. Nomina digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, maupun konsep. Contohnya itu ada buku, kursi, guru, agama. Dalam kalimat, nomina biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek. Yang kedua itu ada verba, yaitu kata kerja. Verba menyatakan tindakan, peristiwa, atau keadaan. Contoh, makan, tidur, berlari. Fungsi utama verba dalam kalimat adalah sebagai predikat. Yang ketiga ada adjektiva, kata sifat. Adjektiva dipakai untuk menyatakan sifat, keadaan, atau kualitas sesuatu. Misalnya, cantik, malas, besar, indah. Kata sifat dapat berfungsi sebagai predikat maupun perlengkap. Yang keempat ada adverbia, kata keterangan. Adverbia berfungsi sebagai keterangan tambahan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Contoh, sangat, hanya, segera. Kehadiran adverbia memperjelas makna unsur yang diteranginya. Jenis kata tugas. Selain jenis utama, terdapat pola kelompok kata yang disebut kata tugas. Berbeda dengan kata utama, kata tugas tidak memiliki makna leksikal sendiri, melainkan berfungsi untuk menghubungkan atau melengkapi kalimat kata lain dengan kalimat. Contohnya dan, karena, ke, dari. Kata tugas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu proposisi, kata depan. Contohnya ke sekolah, dari rumah, dengan pena. Terus ada konjungsi, kata sambung. Contohnya dan, tetapi, atau. Ada kata injeksi, kata seru, seperti wah, aduh. Terus ada kata artikel, yaitu si, sang. Terus ada partikel, yaitu lah, kah, pun. Jenis kata tugas ini termasuk kelompok tertutup karena jarang menerima tambahan kosakata baru dan bentuknya relatif tetap. Fungsi jenis tata kata dalam kalimat. Setiap jenis tata kata memiliki fungsi sintaktis yang berbeda dalam kalimat. Antara lain, nomina umumnya berfungsi sebagai subjek atau objek, verba berfungsi sebagai predikat, adjektiva dapat menjadi predikat dan pelengkap, adverbia berfungsi sebagai keterangan, kata tugas berfungsi sebagai penghubung antar unsur. Itu dia penjelasan saya tentang jenis tata kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Jiwa Zahid dengan NPM 25110111112. Saya akan menjelaskan tentang jenis kata tugas. Selain jenis utama, terdapat pula kelompok kata yang disebut kata tugas. Nah, kata tugas ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu preposisi atau kata depan, misalnya ke sekolah, dari rumah, dan dengan pena. Konjungsi atau kata sambung dengan contoh dan, tetapi, dan, atau. Yang ketiga ada interjeksi atau kata seru seperti wah dan aduh. Yang selanjutnya ada artikel dengan contoh si dan sang.
Dan yang terakhir ada partikel seperti lah, kah, dan pun. Jenis tata kata tugas ini termasuk kelompok tertutup karena jarang menerima tambahan kosakata baru dan bentuknya relatif tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi jenis tata kata dalam kalimat. Setiap jenis tata kata itu memiliki fungsi yang berbeda dalam kalimat. Antara lain, nomina umumnya berfungsi sebagai subjek atau objek. Misalnya, Budi membaca buku. Selanjutnya, ada verba yang berfungsi sebagai predikat. Misalnya, Budi membaca. Yang ketiga, ada adjektiva yang dapat menjadi predikat atau pelengkap. Misalnya, Budi rajin. Yang keempat, ada adverbia yang berfungsi sebagai keterangan. Misalnya, Budi belajar dengan giat. Dan yang terakhir, kata tugas berfungsi sebagai penghubung antar unsur. Misalnya, Budi belajar dan bermain. Sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bentuk kata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Suhatima dengan NPM 25110111114. Oke, bentuk kata. Secara umum, bentuk kata adalah wujud dari sebuah kata yang bisa berubah-ubah tergantung pada fungsinya dalam sebuah kalimat. Perubahan ini disebut sebagai morfologi. Berdasarkan bentuknya, kata dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kata dasar, kata turunan, kata pengulangan, dan kata majemuk. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan kata yang lebih besar. Ciri-ciri kata dasar yaitu tidak terdapat imbuhan, tidak ada kata dasar lain, tidak ada perulangan kata, dan tidak ada persenyawaan kata. Contohnya ada makan, duduk, minum, pulang, dan lainnya. Yang kedua, ada kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan adalah kata yang telah berubah bentuk dan maknanya. Perubahan ini disebabkan adanya pemberian imbuhan yang berupa awalan prefiks, akhiran sufiks, sisipan infiks, dan awalan akhiran konfiks. Yang pertama ada awalan prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang terletak di awal kata dasar. Imbuhannya yaitu me, ber, ke, dan lainnya. Contohnya ada bermain. Prefiksnya terdapat pada kata ber dan kata dasarnya terdapat pada kata main. Yang kedua ada memakan. Prefiksnya terdapat pada kata me dan kata dasarnya terdapat pada kata makan. Yang kedua ada akhiran sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir kata. Imbuhannya yaitu kan, i, an, kah, dan lainnya. Contohnya ada bacakan. Sufiksnya terdapat pada kata kan dan kata dasarnya terdapat pada kata baca. Yang kedua ada makanan. Sufiksnya terdapat pada kata an dan kata dasarnya terdapat pada kata makan. Yang ketiga yaitu sisipan infiks. Infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Imbuhannya yaitu dan lainnya. Contohnya pada kata telunjuk. Kata dasarnya merupakan tunjuk dan infiksnya terdapat pada kata el. Yang kedua ada gemetar. Infiksnya itu terdapat pada kata dan kata dasarnya itu adalah getar. Dan yang keempat ada awalan akhiran konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang digunakan di awal dan di akhir secara bersamaan. Imbuhannya yaitu mekan, kean, senya, beran, peran, dan lainnya. Contohnya ada pada kata kekuatan. Konfiksnya itu terdapat pada kata kean dan kata dasarnya itu kuat. Yang kedua ada permainan. Kata dasarnya yaitu main dan konfiksnya yaitu peran. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Putri dengan NPM 25110111108. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata pengulangan dan kata majmuk. Pertama, kita bahas dulu tentang kata pengulangan.
Kata pengulangan adalah kata yang terbentuk dari pengulangan kata dasar. Ada 5 jenis kata pengulangan. Yang pertama, kata ulang utuh, yaitu pengulangan seluruh kata. Contohnya, anak-anak, rumah-rumah, dan buku-buku. Yang kedua, kata ulang berubah bunyi, yaitu pengulangan dengan sedikit perubahan suara. Contohnya, gerak-gerik, sayur-mayur, dan warna-warni. Yang ketiga, kata ulang sebagian, yaitu pengulangan di awal kata dengan perubahan vokal menjadi e. Contohnya, lelaki, dedaunan, dan tetua. Yang keempat, kata ulang berimbuhan, yaitu kata ulang yang diberi tambahan imbuhan. Contohnya, bermain-main, bersenang-senang, dan tarik-menarik. Dan yang kelima, kata ulang semu, yaitu kata yang terlihat seperti diulang tapi sebenarnya bukan pengulangan. Contohnya, pura-pura, kupu-kupu, dan cumi-cumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang membentuk arti baru. Ciri khas kata majemuk adalah tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disisipi, dan tidak bisa ditukar letaknya. Contohnya, rumah sakit, meja tulis, dan kapal terbang. Jadi, perbedaan keduanya adalah kata pengulangan terbentuk dari pengulangan kata dasar, sedangkan kata majemuk terbentuk dari gabungan dua kata yang menghasilkan arti baru. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dansia Citari, NPM saya 2511011107. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kata dalam kalimat. Fungsi kata dalam kalimat ada 5, namun di sini saya akan menjelaskan 3 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pokok pembicaraan, biasanya berupa kata nomina atau pronomina. Contoh, ibu memasak sayur. Subjeknya berada di kata ibu. 2. Predikat. Predikat adalah tindakan atau keadaan subjek, biasanya berupa kata kerja verba atau adjektiva. Contoh, rumah itu indah. Predikatnya berada di kata indah. Yang ketiga, objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan selalu berada setelah predikat, jika predikatnya verba transitif. Contoh, ayah membaca koran. Objeknya berada di kata koran. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Halo semua, teman-teman masih pada semangat kan mendengarkan video materi tata kata? Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dansia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Indah Cahyati dengan NPM 2511011109. Baik, langsung saja kita lanjutkan materinya. Sebelumnya, Dansia telah memaparkan tentang peran subjek, predikat, dan objek pada kalimat. Saya akan melanjutkan dengan memaparkan tentang peran pelengkap dan keterangan, serta beberapa contoh dari penggunaan rumus dasar susunan kalimat. Setelah kalian mengetahui bagaimana peran subjek, predikat, dan objek, penting bagi teman-teman untuk mengetahui juga peran pelengkap dan keterangan. Peran pelengkap sendiri sebenarnya mirip dengan objek, tetapi perbedaannya terletak pada pelengkap tidak bisa diubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Pada umumnya, pelengkap hadir untuk melengkapi arti dari predikat. Berikut ini adalah contohnya. Adik menjadi dokter. Dokter adalah sebagai pelengkapnya. Mengapa ya? Alasannya adalah karena kata kerja menjadi tidak bisa langsung mempunyai objek. Setelah kata menjadi, harus ada pelengkap yang menjelaskan perubahan atau keadaan subjek, yaitu adik. Jadi, dokter di sini memperjelas subjek, yaitu adik menjadi apa. Contoh kalimat yang kedua adalah kakak merasa bahagia. Pelengkap dalam kalimat ini terletak pada kata merasa bahagia. Jadi, kata merasa bukan objek ya, tetapi pelengkap. Alasannya adalah karena kata kerja merasa biasanya diikuti dengan
keterangan perasaan atau keadaan, bukan benda. Jadi bahagia adalah pelengkap yang menjelaskan perasaan subjek, yaitu kakak. Nah, biar makin jelas nih, kesimpulannya adalah kedua kalimat tersebut termasuk pelengkap karena kata yang mengikutinya tidak berfungsi sebagai objek benda, melainkan untuk melengkapi makna predikat supaya jelas. Selanjutnya adalah keterangan. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak fungsi dari keterangan pada kalimat? Ya, benar sekali. Keterangan pada kalimat berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dalam kalimat, sehingga kalimat menjadi lebih jelas dan utuh. Keterangan digunakan untuk menunjukkan waktu, tempat, cara, alat, tujuan, sebab, dan lain-lain. Letaknya fleksibel, yaitu bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Berikut ini adalah contohnya. Ibu memasak sayur di dapur. Di dapur adalah keterangan tempatnya. Contoh yang kedua, ayah membaca koran pagi tadi. Pagi tadi adalah keterangan waktunya. Nah, biar teman-teman makin paham, kalian wajib mengetahui terlebih dahulu rumus dasar dalam susunan sebuah kalimat. Yang pertama ada pola SP, yaitu subjek ditambah predikat. Contoh kalimatnya adalah adik tidur. Adik adalah sebagai subjek dan tidur sebagai predikat. Pola SPO. Contoh kalimatnya adalah ibu membeli buah. Dengan ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan buah sebagai objek. Selanjutnya ada pola SPOK. Contoh kalimatnya adalah ibu membeli buah di pasar. Dengan ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buah sebagai objek, dan pasar adalah sebagai keterangan tempat. Nah, yang terakhir ada SPPK, yaitu subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimatnya adalah ayah menjadi guru di sekolah. Dengan ayah sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, guru sebagai pelengkap dari kata menjadi, dan sekolah sebagai keterangan tempat. Wah, ternyata mudah ya teman-teman. Sekarang teman-teman sudah pada mengerti kan tentang fungsi kata pada kalimat beserta rumus dasar dalam menyusun sebuah kalimat yang baik dan benar. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan materi sebelumnya. Saya, Sefira Sintabella dengan NPM terakhir 013. Peran konteks dalam tata kata. Konteks adalah situasi atau latar belakang yang menyertai penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Konteks mencakup 4 hal, yaitu situasi, pembicara dan pendengar, tujuan komunikasi, kaidah sosial dan budaya. Lalu, fungsi konteks dalam tata kata. Yang pertama, menentukan makna kata. Kata bisa memiliki banyak arti, dan kontekslah yang membantu memilih arti yang tepat. Contohnya, kalimat pertama, ia berlari ke rumah. Kalimat kedua, pikirannya berlari ke masa lalu. Dalam dua kalimat ini, berlari memiliki dua makna. Di kalimat pertama, maknanya bergerak cepat dengan kaki. Di kalimat kedua, maknanya mengingat. Lalu, fungsi konteks yang kedua yaitu memahami pemilihan bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia, kata dapat berubah bentuk sesuai dengan konteksnya. Misalnya, karena perubahan waktu, aspek, dan hubungan antar unsur dalam kalimat. Contoh, kalimat pertama, dia membaca buku itu kemarin. Kalimat pertama berbentuk masa lampau. Kalimat kedua, dia akan membaca buku itu besok, yang berbentuk rencana atau masa depan. Lalu, fungsi konteks yang ketiga, menyesuaikan ragam bahasa. Konteks, situasi menentukan apakah kita menggunakan bahasa formal, informal, teknis, atau santai. Hal ini berdampak pada pilihan kata. Contoh, kalimat formal,
kami memohon perhatian Bapak Ibu. Kalimat informal, tolong dengerin dulu ya. Lalu, fungsi konteks yang keempat, menghindari ambiguitas. Tanpa konteks yang jelas, suatu kata atau kalimat bisa membingungkan. Konteks membantu memperjelas makna yang dimaksud. Contoh, dia menembak dia. Tanpa konteks, kita tidak tahu siapa subjek dan objek. Dalam konteks, yaitu dalam pertandingan itu, Andi menembak Roni dengan akurasi tinggi. Berikutnya, ada jenis konteks. Yang pertama, konteks linguistik. Berupa kata atau kalimat yang mengelilingi suatu kata dalam wacana. Lalu, yang kedua, konteks situasional. Konteks berdasarkan situasi komunikasi. Siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, di mana, dalam kondisi apa. Lalu yang ketiga, konteks sosial dan budaya. Konteks berdasarkan norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Berikutnya, apa pentingnya konteks dalam tata kata? Yang pertama, dapat membantu memahami komunikasi secara tepat, menghindari kesalahpahaman, mempermudah penyampaian maksud secara efektif, memastikan penggunaan kata sesuai situasi. Contohnya, dia pintar main tangan. Dalam konteks negatif, terjadi perundungan bermakna suka memukul. Namun, dalam konteks sulap atau seni, dia pintar bermain tangan bermakna terampil menggunakan tangan. Peran konteks dalam tata kata sangatlah penting karena konteks menjadi acuan dalam menentukan arti yang tepat dari suatu kata, membimbing penutur untuk memilih bentuk dan fungsi kata yang sesuai, menjaga agar komunikasi jelas, tepat, dan tidak menyinggung pihak tertentu. Memahami konteks adalah keterampilan berbahasa yang penting, terutama dalam penggunaan kata yang memiliki banyak makna atau penggunaan yang sensitif dalam situasi sosial tertentu. Perkenalkan, nama saya Dwi Marisa dengan NPM 25110111115. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan umum dalam tata kata. Dalam penulisan bahasa Indonesia, sering terjadi kesalahan dalam penggunaan tata kata maupun ejaan. Kesalahan ini umumnya muncul karena kebiasaan sehari-hari, pengaruh bahasa asing, atau kurangnya kebiasaan merujuk pada sumber resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, kesalahan dalam tata kata. Kesalahan tata kata biasanya berupa penggunaan kata yang tidak baku. Kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, namun tidak sesuai jika dipakai dalam tulisan resmi atau karya ilmiah. Contohnya, sekedar, harusnya sekadar. Dia datang sekadar ingin tahu. Yang kedua, nasihat, yang benarnya nasihat. Guru memberikan nasihat kepada muridnya. Izin, yang benar adalah izin. Saya meminta izin untuk tidak masuk hari ini. Lalu ada aktivitas, yang benarnya itu aktivitas, yaitu aktivitas belajar berlangsung dengan tertib. Lalu ada resiko, yang benar itu adalah risiko. Setiap usaha pasti ada risikonya. Yang kedua, kesalahan dalam ejaan. Selain kata tidak baku, banyak juga ditemukan kesalahan penulisan ejaan. Kesalahan ini biasanya berupa huruf yang salah atau bentuk kata yang kurang tepat. Contohnya, apotik, yang benar itu adalah apotek. Saya membeli obat di apotek dekat rumah. Lalu ada jenderal, yang benar itu adalah jenderal. Dia diangkat menjadi jenderal bintang 2. Lalu ada kata silahkan, yang benar itu adalah silakan. Silakan duduk di kursi yang tersedia. Lalu ada analisa, yang benar itu adalah analisis. Peneliti melakukan analisis data sebelum menulis laporan. Lalu yang terakhir ada asik, yang benar itu adalah asyik. Anak-anak terlihat asyik bermain bola. Lalu yang ketiga
ada pentingnya kata dan ejaan yang benar. Penggunaan kata baku dan ejaan yang tepat sangat penting untuk menjaga kejelasan, ketepatan, dan kewibawaan sebuah tulisan. Dalam karya ilmiah, laporan, maupun dokumen resmi, kesalahan tata kata dan ejaan dapat mengurangi kualitas serta profesionalisme tulisan. Oleh sebab itu, setiap penulis dianjurkan untuk selalu memeriksa kembali tulisannya dengan merujuk pada KBBI dan PUEBI agar terhindar dari kesalahan bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Simpulan dari semua materi yang kami paparkan pada hari ini yaitu yang pertama, tata kata merupakan bagian penting tata bahasa, mencakup bentuk, jenis dan fungsi kata. Yang kedua, jenis kata utama yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia, serta kata tugas sebagai penghubung. Yang ketiga, dalam kalimat, kata berperan sebagai S, P, O, pel, ket yang digunakan untuk menyusun kalimat yang baik dan benar. Yang keempat, konteks sangat mempengaruhi makna dan pemilihan kata. Yang kelima, masih sering terjadi kesalahan tata kata dan ejaan. Itulah pentingnya merujuk pada KBBI dan PUEBI. Yang keenam, penggunaan kata baku menjaga keutuhan dan kewibawaan bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok 4B, terima kasih.